Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iswan Bay. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal ya yang namanya asesmen kompetensi minimum AKM. Nah, ya, apakah benar AKM ini sebagai pengganti ujian nasional atau UN? Bagaimana prosesnya? Saksikanlah penjelasan berikut ini. Ya, asesmen kompetensi minimum ya. Nah, kita bisa lihat ya situasi saat ini ya. Nah, materi UN ini terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalarannya. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua. Nah, karena kenapa menjadi beban? Karena ini indikator keberhasilan siswa. Jadi siswa itu istilahnya itu harus lulus dan harus mencapai nilai minimum. Jadi siswa ini belajar bukan untuk mencapai kompetensinya, tapi belajar untuk meningkatkan hasil UN. Nah, ya. Padahal seharusnya UN ini berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Nah, lanjut lagi, UN ini hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar. Nah, jadi dia ini tidak menyentuh atau belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Ya. Nah, pada tahun 2020 UN ini akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Nah, tahun 2021 atau saat ini UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, yang meliputi yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Nah, AKM ini akan dilaksanakan ya untuk siswa SD itu pada kelas 4, untuk siswa SMP itu kelas 8, dan untuk siswa SMA itu kelas 11. Nah, AKM ini mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan IMSS. Apa sih perbedaan UN dan AKM? Nah, kita lihatlah perbedaannya itu sangat jelas ya. Kalau untuk jenjang penilaiannya UN itu dari SMP hingga SMK, tapi kalau AKM itu dari SD sampai SMK. Nah, level siswa. Untuk UN ini semua siswa yang berada di tingkat akhir. Kalau SMP itu kelas 9, kalau SMA atau SMK itu kelas 12. Tapi kalau AKM, nah ya, dia berada di kelas 5, ya, kelas 8, ya, dan juga kelas 11. Nah, ya. Subjek siswa itu seluruh siswa kalau UN. Nah, tapi kalau AKM dia sampel siswa. Nah, siswa ini akan dipilih oleh secara acak oleh Kemdikbud ya melalui Dapodik. Jadi tidak semua siswa ikut ya AKM nanti ya, nanti akan dipilih secara acak. Tingkat jenis tes ya kalau UN itu high stake ya, kalau AKM itu low stake. Model soal kalau UN jelas ya pilihan ganda dan isian singkat ya. Isian singkat ini kalau dia SMA atau SMK ya. Tapi kalau pilihan ganda itu semuanya ya dari SMP SMA. Kalau AKM nanti kita akan ketemu soal pilihan ganda ya, pilihan ganda bentuk menjodohkan ya, dan lain-lainnya lebih banyak ya dan lebih variatif, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tesnya untuk UN itu 4 hari ya, untuk AKM itu 2 hari. Nah, moda pelaksanaannya ya, dia kalau UN itu semi online, kalau AKM ya kita lihat ya, ada yang utama, ada yang untuk sekolah tertentu ya, sesuai dengan kemampuan jaringan di sekolah masing-masing. Kalau metode penilaiannya CBT ya, tapi kalau untuk AKM dia CHART dan MSIT. Spek minimal infra sekolah ya, kalau untuk UN itu ada server sekolah, komputer klien, dan BW jelas ya. Kalau untuk AKM dia server sekolah tidak perlu ya. Komputer kliennya memori minimal 2 GB, resolusinya 1360 kali 768 ya. Terus Windows 7 ke atas ya, dan seterusnya. Baik ya. Nah, AKM, kata minimum ini mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Nah, AKM ini akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi.
Kemampuan bernalar tentang teks dan angka, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Ya, AKM ini berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Dia tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporannya itu menyeluruh atau agregat ya kepada peningkatan interval dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, komponen AKM ya, asesmen nasional ya, itu kita lihat ya, kalau untuk AKM nasional itu meliputi literasi, numerasi, ya, tentang siswa. Survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila ya. Terus kalau survei lingkungan, aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan ini jelas ya instrumen-instrumennya ya. Jadi kalau murid itu dia instrumennya lebih ke tiga komponen ya, AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kalau guru dan kepala sekolah dia ke survei lingkungan belajar. Ya, informasi yang dihasilkan ini jelas ya. Kalau AKM literasi ya, numerasi dan survei karakter itu hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Kalau survei lingkungan belajar itu karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jenis AKM numerasi literasi ya. Yang pertama AKM nasional kelas 5, 8, dan 11. Nah, itu untuk mengukur kinerja mutu atau sekolah. Terus administrasi terstandar. Nah, 2 AKM kelas ya, dari kelas awal sampai kelas akhir itu mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, dan administrasi tidak terstandar. Nah, AKM sertifikasi untuk kelas 12 ya, mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Nah, asesmen kompetensi minimum ini jelas ya. Kalau literasi dia kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ya. Nah, ini tema Sustainable Development Goals ya. Ini bisa kita lihat ya cartanya ya ataupun gambar-gambarnya ya sebagai penunjang AKM. Nah, bentuk soal AKM. Yang pertama objektif yaitu ada pilihan ganda ya. Hanya satu jawaban benar, dan pilihan ganda kompleks yaitu jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan yaitu ada isian singkat, ya baik berupa angka, nama atau benda yang sudah fix, dan non objektif atau esai. Nah, komponen AKM ya numerasi yaitu kalau kontennya yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian ya, uncertainty ya, aljabar ya. Terus lagi untuk literasi membaca kontennya berupa teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya untuk numerasi yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kalau untuk literasi membaca yaitu proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya kalau untuk numerasi yaitu personal, sosial, kultural, dan saintifik. Kalau literasi membaca yaitu konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, ini rencana pengembangan ya lini masa AKM survei belajar dan lingkungan belajar ya. Di sini bisa lihat ya perencanaan yang dibuat Kemendikbud ya untuk melaksanakan AKM ini ya dari Februari 2021 hingga Oktober 2021 ya. Perencanaannya sudah jelas ya, penyiapan 2020, penyiapan dari tahun 2020 ya. Ini ada pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, uji coba, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke, kita lanjut.
Ya, ini masih ya AKM kelas untuk tool teaching at the right level ya. Ya. Nah, ini rencananya ya 3 Agustus 2020 ya, pelatihan proktor ya, terus lagi ada simulasi skala kecil, ada simulasi skala besar yang telah dilaksanakan tentunya ya. Nah, uji coba soal AKM juga sudah ya. Nah, simulasi kepada siswa juga sudah ya. Ini tugas untuk kabupaten kota ya, kita bisa lihat. Oke. Nah, itulah gambaran secara umum tentang asesmen kompetensi minimum ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di tayangan berikutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Iswan Bae karena itu sangat membantu kreator channel. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Salam sukses.